Halo teman-teman, perkenalkan namaku Hanin Dayananisa. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang teori dan praktik pemberkasan arsip. Yuk disimak videonya. Dokumen yang diciptakan atau diterima oleh badan korporasi akan digunakan untuk menjalankan fungsi dan aktivitasnya. Hal serupa juga untuk perseorangan. Dokumen yang diterima atau diciptakan oleh badan korporasi disebut arsip dinamis. Setelah digunakan, arsip dinamis akan disimpan lebih dahulu, lalu dibuatkan jadwal retensi. Jadwal retensi adalah jadwal yang mengatur berapa lama arsip dinamis disimpan di pusat arsip dinamis dan bagaimana status arsip dinamis setelah jatuh waktu. Sesudah jatuh waktu sesuai dengan jadwal retensi, arsip dinamis dihadapkan pada dua pilihan. Pertama, disimpan permanen dan sebutannya berubah menjadi arsip statis, kedua dimusnahkan. Sebelum sampai tingkat penentuan simpan permanen atau musnah, arsip dinamis disimpan. Penyimpanan arsip dinamis disebut juga pemberkasan atau dalam bahasa Inggris disebut filing, sedangkan tempat untuk pemberkasan disebut files. Secara umum, pemberkasan arsip dinamis dilakukan menurut 3 metode utama, yaitu metode pemberkasan sistem abjad, metode pemberkasan abjad subjek, dan metode pemberkasan non-abjad. Metode pemberkasan sistem abjad. Pemberkasan menurut abjad artinya pemberkasan arsip dinamis menurut aksara yang berlaku di sebuah negara. Sistem abjad merupakan sistem pemberkasan yang mengatur arsip dinamis secara abjad, kata demi kata, huruf demi huruf, atau unit demi unit. Penyusunan berdasarkan nama. Penyusunan menurut nama adalah pemberkasan arsip dinamis menurut urutan nama orang, organisasi, badan, dan perusahaan. Sistem pemberkasan berdasarkan nama merupakan sistem abjad sederhana serta cara paling mudah dibuat dan digunakan. Pemberkasan nama menurut abjad akan menyatukan arsip dinamis yang berkaitan dengan nama tersebut, tetapi urutan tersebut tidak selalu menunjukkan hubungan subjek. Karena berkas abjad nama langsung dapat diakses pemakai, tidak diperlukan indeks nama. Peraturan pengabjatan. Pengabjatan berkas arsip dinamis dapat dilakukan menurut pengabjatan huruf demi huruf, kata demi kata, dan unit demi unit. Pada pengabjatan huruf demi huruf, pengabjatan dilakukan sepenuhnya menurut aturan huruf tanpa memperhatikan apakah huruf tersebut terpisah oleh sebuah tanda kosong atau tanda sambung. Pada pengabjatan kata demi kata, berkas diabjad sesuai dengan urutan kata baru menyusul unsur abjad berikutnya. Nama orang. Mengikuti kebiasaan Barat, nama orang untuk pemberkasan digunakan nama keluarga. Hal tersebut tidak selalu mudah karena di Indonesia ada nama yang menggunakan nama keluarga dan ada pula yang tidak. Bahkan ada nama tunggal, sesuatu hal yang jarang terdapat di Barat. Dasar pengabjatan ialah nama bagian akhir. Nama ini merupakan kata utama yang disusul dengan bagian nama lainnya. Apabila ada nama yang sama, sebagai unit pembeda digunakan lokasi geografi atau unsur pembeda lainnya. Nama tunggal. Bagi nama tunggal, yang menjadi unit pengindeksan pertama adalah nama itu sendiri. Nama ganda. Bagi nama ganda, nama tersebut dibalik susunannya. Bagian nama paling akhir menjadi kata utama atau unit pengindeksan 1. Diikuti nama lain atau inisial, kemudian bagian nama selanjutnya. Apabila namanya sama, untuk pembeda digunakan lokasi geografis. Bagi yang tidak menggunakan nama keluarga, hal ini banyak ditemui di Indonesia. Yang menjadi unit 1 adalah bagian nama terakhir diikuti dengan bagian nama lainnya. Nama dengan awalan. Nama orang dengan nama keluarga yang didahului dengan awalan dijajarkan menurut ketentuan yang berlaku bagi nama tersebut. Apakah mereka berasal dari AS, Inggris, dan negara Anglo-Saxon lainnya atau dari daratan Eropa. Hal tersebut perlu diketahui karena penentuan kata utamanya akan berbeda. Nama yang menggunakan tanda sambung. Untuk nama orang yang menggunakan nama keluarga yang dijadikan satu dengan menggunakan tanda hubung, nama keluarga yang menggunakan tanda sambung diperlakukan sebagai satu kesatuan.
maka yang menjadi unit satu adalah nama keluarga yang dihubungkan dengan tanda hubung. Nama Cina. Nama tradisional Cina terdiri atas 3 bagian. Lazimnya, nama pertama merupakan nama keluarga. Bagi nama-nama Cina yang menggunakan nama Kristen, yang menjadi kata utama adalah nama sesudah nama Kristen. Rujukan silang. Rujukan silang dilakukan dari nama yang tidak dikenal ke nama yang lebih dikenal, nama yang tidak digunakan ke nama yang digunakan, atau dari bagian nama yang tidak dipilih ke bagian nama yang dipilih. Wanita yang menikah. Untuk nama wanita yang menikah serta menggunakan nama diri dan nama suaminya, digunakan penunjukan silang. Apabila menggunakan nama suami, unit satu adalah nama suami diikuti dengan sebutan lain seperti ibu dan nyonya. Gelar. Apabila sebuah nama diikuti dengan gelar, yang menjadi unit satu adalah gelar tersebut. Apabila nama didahului dengan gelar, sedangkan nama itu hanya terdiri atas satu nama, gelar merupakan kelas utama dan menjadi unit satu. Gelar dijajarkan sesuai dengan yang tertulis. Nama panggilan. Nama seseorang yang terdiri atas nama panggilan diikuti dengan nama lainnya, diindeks pada nama bagian terakhir, lalu diikuti dengan bagian nama lainnya termasuk nama panggilan. Apabila nama tersebut merupakan ungkapan atau frasa, nama diindeks sesuai dengan urutan nama. Nama badan korporasi. Nama perusahaan. Nama perusahaan diindeks sesuai dengan nama yang tertulis, kecuali perusahaan tersebut menggunakan nama lengkap perorangan. Dalam hal demikian, bagian nama terakhir mendahului bagian nama lainnya. Nama orang dalam nama perusahaan. Apabila sebuah perusahaan memuat nama lengkap seseorang, unit satu adalah nama keluarga atau bagian nama terakhir, bagian nama lainnya, dan menyusul bagian lainnya. Namun apabila nama perusahaan tersebut cukup terkenal sehingga penyusunan nama menurut kata utama akan membingungkan pemakai, penjajarannya sesuai dengan nama yang tertulis. Dalam hal demikian diperlukan acuan silang. Gelar dalam nama bisnis. Gelar atau sebutan yang diikuti dengan hanya satu nama dijajarkan sesuai dengan yang tertulis. Apabila gelar disingkat, ketika diindeks, singkatan tersebut diberlakukan sebagaimana dilafal. Singkatan. Singkatan nama perusahaan seringkali digunakan untuk menyebut nama sebuah perusahaan. Dalam hal demikian, singkatan nama perusahaan diberlakukan sebagai satu unit. Elisi dan tanda milik. Tanda apostrof dalam elisi dan tanda milik diabaikan dan dijajarkan sebagaimana tertulis pada nama yang bersangkutan. Kata ciptaan. Dalam dunia dagang, seringkali diciptakan kata-kata baru untuk menarik minat konsumen. Kata ciptaan ini meliputi ejaan fonetik, nama dagang, awalan suku kata, akhiran suku kata, atau gabungan berbagai bentuk yang memerlukan kombinasi agar memperoleh makna tertentu atau kini dikenal sebagai kata sendiri. Diperlakukan sebagai unit tunggal. Kata majemuk. Kata atau nama yang tergabung menjadi satu oleh tanda sambung dijajarkan sebagai unit yang terpisah. Apabila kata atau nama tersebut menggunakan adjektif atau kata benda bersama-sama dalam namanya, kombinasi tersebut dijajarkan sebagai unit terpisah, terkecuali menggunakan tanda sambung. Kata majemuk yang memuat nama tempat. Seringkali nama perusahaan menggunakan nama tempat. Nama tempat merupakan unit tersendiri. Nama dengan muatan tempat dan mata angin. Masing-masing kata yang memuat nama mata angin diperlakukan sebagai unit tunggal. Apabila nama itu mencakup lebih dari satu mata angin, nama tersebut diindeks sesuai dengan nama yang tertulis. Untuk nama mata angin dalam bahasa Inggris, diperlakukan rujukan karena seringkali ditulis dengan dua kata dan kadang-kadang pula satu kata. Nama yang mencakup bilangan. Nama yang dimulai dengan bilangan disusun menurut urutan bilangan tersebut, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Bilangan tersebut tidak dilafal dan dijajarkan mendahului jajaran alfabetis.
Bilangan yang telah dilafal serta terdapat pada nama badan korporasi dijajarkan sesuai dengan abjad lafal tersebut. Nama badan korporasi yang mencakup bilangan tetapi tidak ditulis pada bagian paling depan dijajarkan sesuai dengan abjad badan korporasi. Dua badan korporasi, yang satu menggunakan bilangan sedangkan yang lain tidak, yang memakai bilangan didahulukan. Perusahaan yang menggunakan dua nama atau lebih. Bagi perusahaan yang menggunakan dua nama atau lebih, penjajaran dilakukan mulai bagian nama yang pertama, menyusul nama kedua. Bagian nama pertama ditentukan kata utama dan menyusul bagian nama lainnya. Kemudian, nama kedua ditentukan kata utamanya, menyusul bagian nama lain dan seterusnya. Berdasarkan kebiasaan, hanya sampai 3 nama yang diindeks. Bagian dan anak perusahaan. Nama perusahaan, anak perusahaan, divisi, dan afiliasi sebuah perusahaan diindeks pada nama yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Nama yang digunakan muncul pada tajuk surat, formulir tagihan, formulir pemesanan, dan sebagainya. Kamar Dagang dan Industri. Kamar Dagang dan Industri dikenal dengan singkatan Kadin sehingga disarankan untuk menggunakan tajuk Kadin dengan rujukan Kamar Dagang dan Industri. Surat kabar dan majalah. Surat kabar dan majalah diindeks sebagaimana yang tercantum pada terbitan masing-masing. Namun, lokasi geografis diperlukan untuk membedakan dua judul yang sama atau untuk menunjukkan bahwa judul majalah atau surat kabar tidak sinonim dengan lokasinya. Alamat. Jika ada nama yang sama tetapi berbeda alamatnya, penjajaran berkas menurut nama didasarkan pada urutan nama, kota, provinsi, nama jalan, arah misalnya barat, timur, selatan, dan utara, sinonim untuk jalan, misalnya Adimarga, Boulevard, atau Street. Keuntungan metode sistem abjad. 1. Pemahaman serta pelaksanaannya mudah dan sederhana. 2. Bersifat Swindex, artinya sudah mampu mengindeks arsip dinamis itu sehingga tidak memerlukan indeks terpisah. 3. Bersifat luas, artinya tajuk baru dapat ditambahkan pada setiap berkas tanpa merusak keseluruhan berkas. 4. Sistem tersebut merupakan rujukan langsung, artinya langsung dapat digunakan. Oleh karena langsung dapat digunakan, pemeriksaan atas berkas dapat langsung dilakukan sehingga peluang terjadinya kesalahan pemberkas dapat segera diperbaiki. Kekurangan metode sistem abjad. 1. Untuk menemu balik makalah dalam sistem yang besar, diperlukan waktu yang lama sehingga mengurangi kecepatan operasi sistem. 2. Akan terjadi kekacauan apabila terdapat nama yang sama. 3. Berkas mungkin dimasukkan ke berkas yang memiliki tajuk yang berlainan atau salah pemberkas karena kekeliruan penulisan nama. 4. Kesulitan meramalkan ruang atau tempat yang diperlukan untuk berbagai huruf. Metode pemberkasan abjad subjek. Pemberkasan menurut abjad subjek banyak dilakukan oleh badan korporasi. Pemberkasan ini menekankan pendekatan subjek, bukan ancangan lokasi atau nama koresponden. Berkas subjek dikenal pula dengan berkas data, eksekutif, informasi, ataupun topik. Pemilihan kata atau frasa yang akan digunakan sebagai subjek merupakan masalah inti dalam sistem pemberkasan subjek. Subjek yang digunakan harus ringkas, mampu mendeskripsikan materi yang diwakilinya, dan tidak bersifat taksa, artinya tidak menimbulkan berbagai tafsiran. Apabila telah memilih sebuah subjek, subjek tersebut harus digunakan oleh setiap orang. Subjek yang belum digunakan tetapi diperkirakan akan banyak digunakan pada masa mendatang harus dipilih secara seksama sehingga tidak terjadi duplikasi atau tumpang tindih dengan subjek yang telah dipilih sebelumnya. Metode pemberkasan non-abjad. Di samping pemberkasan menurut abjad, yang dapat diperinci lagi menjadi abjad nama, abjad geografi, dan abjad subjek, masih ada lagi sistem pemberkasan lain yang tidak menurut abjad. Adapun sistem tersebut ialah pemberkasan numerik, warna, dan kronologi. Numerik. Pada sistem numerik, arsip dinamis disusun menurut urutan bilangan.
Nomor numerik pada berkas berasal dari berbagai sumber, mungkin nomor tersebut merupakan bagian dari arsip dinamis itu, misalnya pada tagihan, kwitansi, cek, dan kartu penduduk. Nomor tersebut dapat pula ditambahkan untuk memudahkan pengolahan dan temu balik. Apabila nomor merupakan bagian dari dokumen asli, umumnya rujukan akan dibuat mengacu ke nomor dokumen tersebut. Apabila nomor ditambahkan ke dokumen hingga bukan nomor asli, rujukan dibuat ke subjek atau nama berkas. Pemberkasan menurut numerik artinya pemberkasan dengan menggunakan angka. Pemberkasan menurut sistem numerik dapat diperinci lagi menurut susunan berikut. Berurut disebut pula serial. Beberapa penulis menyebutnya sebagai sistem numerik langsung karena langsung diatur menurut nomor urut. 2. Duplex dibagi-bagi menjadi terminal digit system dan middle digit system. Serial atau berurut. Sistem pemberkasan menurut sistem berurut merupakan sistem pemberkasan numerik yang paling sederhana. Istilah lain ialah penomoran serial atau berurutan. Nomor berkas atau arsip dinamis dimulai dari 1 dan seterusnya, atau dapat pula dimulai dari nomor 100, 1000, atau nomor lainnya. Keuntungan sistem penomoran urut adalah berikut ini. A. Cocok untuk keperluan badan korporasi. B. Menghemat waktu, tenaga, dan uang. C. Mudah digunakan. D. Penyimpanan dan temu balik mudah digunakan. E. Perluasan berkas dapat dilakukan dan tanpa batas. Penambahan nomor baru tidak akan mengganggu nomor yang sudah ada. F. Transfer arsip dinamis inaktif mudah dilakukan. Berkas berusia tua memiliki nomor yang rendah sehingga pemindahannya dapat dilakukan dalam jumlah besar dari pusat arsip dinamis aktif ke pusat arsip dinamis inaktif. Duplex atau tak berurut. Sistem penomoran tak berurutan adalah sistem penomoran yang tidak memiliki urutan logis. Apabila memiliki urutan logis, nomor yang mengikuti nomor lainnya dalam blok lainnya dihilangkan. Di dalam berkas yang diberi nomor unit, folder bernomor berikutnya selalu ditambahkan setelah nomor folder terakhir. Sistem duplex menggunakan dua bagian atau lebih. Masing-masing bagian dipisahkan dengan tanda koma, tanda hubung, ataupun ruang. Berkas baru yang disusun menurut bagian nomor yang berlainan, maka berkas baru didistribusikan melalui seri berkas. Sistem duplex digunakan bila menghadapi jumlah berkas yang besar, misalnya 10.000 berkas. Sistem duplex terbagi atas sistem pemberkasan terminal digit dan middle digit. Terminal digit. Untuk mengatasi kelemahan sistem penomoran berurut, dikembangkanlah pemberkasan digit terminal. Digit dalam bilangan biasanya dipisahkan menjadi kelompok, masing-masing kelompok terdiri atas 2 atau 3 digit. Middle digit. Sistem penomoran berikutnya ialah sistem digit tengah. Di sini, digit tengah merupakan nomor primer. Nomor dalam sistem digit tengah ditulis dengan pemisah atau tanda pemisah untuk membantu arsip dinamis. Alfanumerik. Alfanumerik merupakan pemberkasan gabungan antara sistem abjad dengan sistem numerik. Pada sistem ini, berkas mula-mula disusun menurut abjad, kemudian disusun menurut nomor di bawah urutan abjad, misalnya A1, A2. Mula-mula pemberkasan menurut abjad, kemudian unit pemberkasan kedua ialah urutan nomor. Maka susunan alfanumerik menjadi A1, A2, A3, A4, B1, B2, dan seterusnya. Kronologi. Sistem menurut kronologi merupakan sistem penyusunan berkas yang dijajarkan menurut urutan tanggal, mulai dari tanggal sampai dengan tahun. Susunan kronologis cocok untuk suspense files, berkas transaksi, dan berkas perorangan. Istilah suspense files dikenal pula dengan nama pending files, artinya berkas yang harus dilaksanakan pada tanggal tersebut. Materi semacam itu baru boleh dimasukkan ke berkas perorangan apabila sudah dilaksanakan. Penempatan arsip dinamis ini ke dalam berkas suspense dengan sendirinya tidak memerlukan pending list. Setiap dari berkas suspensi diperiksa guna pelaksanaan. Apabila perlu pelaksanaan, arsip dinamis dikeluarkan dari berkas, dilakukan pelaksanaan, kemudian dimasukkan ke pemberkas. Warna.
Pemberkasan menurut warna sebenarnya bukanlah sistem pemberkasan dan pemberian warna lebih mengarah pada penandaan. Pemberkasan menurut warna digunakan dalam kaitannya dengan metode pemberkasan lain. Pemberkasan berdasarkan warna bermanfaat dalam menunjukkan sesuatu yang khusus, misalnya arsip dinamis yang sedang dipinjam, arsip dinamis yang sedang memerlukan tindak lanjut, atau arsip dinamis jenis khusus dalam sebuah seri. Label warna dapat ditempelkan pada folder untuk menunjukkan identitas folder tersebut dalam bentuk huruf besar atau angka sehingga terlihat dari jauh. Folder dengan tanda warna memudahkan temu balik dan pemberkasan ulang serta membantu staf pemberkasan dalam mengetahui salah berkas. Demikian penjelasan dari saya terkait dengan teori dan praktik pemberkasan arsip. Semoga bermanfaat. Terima kasih.